Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Siboim, siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Halo sahabat Boim, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat, semangat, dan bahagia. Kali ini bertemu dengan Pak Hendri dari MI Mojosari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana cara memahami teks eksplanasi seperti mencari kata kunci dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Sekarang, kita akan pelajari bagaimana cara membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam membuat ringkasan teks eksplanasi. Yang pertama adalah membaca teks dengan seksama, agar apa yang di dalam paragraf bisa benar-benar dipahami. Yang kedua adalah mencatat gagasan utama dari setiap paragraf. Kemudian yang ketiga adalah ubah gagasan utama tersebut menjadi kalimat yang efektif dengan bahasa kita sendiri. Yang keempat adalah merangkai kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf yang padu dan mudah dipahami. Yang kelima, menggunakan bahasa baku sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Membuat kesimpulan dari teks eksplanasi. Setelah membuat ringkasan, kita dapat membuat kesimpulan. Kesimpulan adalah pendapat terakhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian sebelumnya. Kesimpulan dibuat agar informasi yang diperoleh mudah diingat. Cara membuatnya adalah dengan mencatat hal-hal penting, informasi penting yang ada di dalam teks. Di sini terdapat contoh teks eksplanasi. Coba sahabat Boim membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks tersebut. Buatlah ringkasan dan kesimpulan sesuai dengan tahap-tahap yang sudah dijelaskan sebelumnya. Agar kita bisa belajar bersama, tulis ringkasan dan kesimpulan di kolom komentar ya. Selamat mencoba. Sebelum masuk materi perubahan wujud benda kata kalor, alangkah baiknya kita mengulang apa saja yang termasuk benda. Sahabat Boim, masih ingat kan benda dibagi menjadi berapa? Masih ingat? Masih ingat? Ya, benda dibagi menjadi 3. Yang pertama benda padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga adalah gas. Sahabat Boim, ketiga benda tersebut bisa berubah loh karena pengaruh kalor atau panas. Sekarang kita akan membahas setiap perubahan wujud benda tersebut. Sebelum itu, mari kita perhatikan gambar berikut. Dari gambar yang sudah kalian lihat, terdapat 6 perubahan wujud benda, yaitu membeku, mencair, mengembun, menguap, menyublim, dan mengkristal. Mari kita ulangi sekali lagi. Membeku, mencair, mengembun, menguap, menyublim, dan mengkristal. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda cair ke benda padat. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut.
bagaimanakah balok es atau es batu terbentuk? Pada mulanya, es batu berwujud air. Kemudian, air tersebut dimasukkan ke dalam kulkas atau freezer. Karena suhu di dalam kulkas atau freezer sangat dingin, maka air tersebut berubah menjadi keras dan menjadi es balok atau es batu. Itulah salah satu contoh perubahan wujud benda dari cair ke padat yang kita sebut membeku. Adalah mencair. Berbeda dengan sebelumnya, jika membeku adalah perubahan wujud benda cair ke benda padat. Mencair adalah kebalikannya. Mencair adalah perubahan wujud benda padat ke benda cair. Untuk memperjelas, coba kita lihat contoh berikut. Setelah kita membeli es krim, sebaiknya sesegera mungkin kita memakan es krim tersebut. Kenapa begitu? Ya, benar. Supaya es krim itu tidak meleleh karena tidak diletakkan di dalam kulkas. Berubahnya wujud es krim menjadi cair adalah salah satu contoh dari proses mencair. Es krim yang awalnya berwujud padat berubah menjadi cair karena suhu di luar kulkas lebih panas dan membuat es krim itu mencair. Yang ketiga adalah mengembun. Sahabat Boim, pernah kan melihat embun? Untuk yang belum tahu embun seperti apa, seperti ini loh. Proses terjadinya embun adalah perubahan wujud benda dari gas ke cair. Supaya lebih paham, mari kita perhatikan contoh berikut. Teman-teman pasti sering olahraga pagi kan? Nah, coba teman-teman amati benda-benda di sekeliling. Ada titik-titik air yang menempel di rumput, daun-daun, kaca rumah, ataupun spion kendaraan. Nah, titik-titik air itulah yang disebut embun. Titik-titik air atau embun-embun itu terjadi dari uap air yang merupakan gas, kemudian menjadi titik-titik air karena perubahan suhu. Pada gambar-gambar ini, tampak jelas kan titik-titik airnya? Yang keempat adalah menguap. Menguap itu adalah kebalikan dari mengembun. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair ke gas. Mari kita lihat contoh berikut. Pada gambar tersebut, tampak sebuah panci berisi air yang sedang dipanaskan. Dari sela-sela panci terlihat uap yang keluar. Nah, ini merupakan salah satu contoh perubahan wujud benda. Air yang ada di dalam panci perlahan keluar dari panci dalam wujud uap. Perubahan wujud benda dari cair ke gas atau yang kita sebut menguap sangat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima adalah menyupling. Sahabat Boim, masih asingkah dengan istilah menyublim? Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat ke gas. Agar kita lebih paham apa yang dimaksud dengan menyublim, mari kita amati contoh berikut. Salah satu contoh perubahan wujud benda padat menjadi uap adalah penggunaan kamper atau kapur barus. Awalnya, kamper atau kapur barus berukuran sebesar ibu jari. Namun, setelah beberapa hari, kapur barus atau kamper tersebut berukuran semakin kecil. Dan tercium bau khas kamper dan kapur barus mengisi seluruh ruangan. Kamper dan kapur barus itu perlahan berubah menjadi gas yang tak terlihat. Itulah salah satu contoh perubahan wujud benda dari padat ke gas yang kita sebut menyublim.
Yang terakhir adalah mengkristal. Untuk lebih mudahnya, mengkristal adalah kebalikan dari menyublim. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas ke padat. Mari kita perhatikan contoh berikut. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas ke padat. Salah satu contohnya ialah pada fenomena terbentuknya salju. Salju terbentuk dari uap-uap air yang berbentuk gas. Karena perubahan suhu seketika yang sangat dingin, uap-uap air tersebut berubah menjadi benda padat yang berwujud salju. Itulah salah satu contoh perubahan wujud benda gas menjadi padat yang kita sebut mengkristal. Untuk membantu mengingat materi yang sudah kita bahas, ada sebuah lagu nih untuk kalian. Coba sahabat Boim dengarkan ya. Padat jadi cair, namanya mencair. Padat jadi gas, namanya menyublim. Gas jadi cair, itu namanya mengembun. Gas ke padat itu mengkristal. Cair jadi padat, namanya membeku. Cair jadi gas, namanya menguap. Itu semua perubahan wujud benda. Marilah belajar bersama. Oke, sahabat Boim, mari kita bernyanyi bersama. Padat jadi cair, namanya mencair. Padat jadi gas, namanya menyublim. Gas jadi cair, itu namanya mengembun. Gas ke padat itu mengkristal. Cair jadi padat, namanya membeku. Cair jadi gas, namanya menguap. Itu semua perubahan wujud benda. Marilah belajar bersama. Kesimpulan untuk pembelajaran kali ini adalah terdapat 6 perubahan wujud benda, yaitu membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda cair menjadi padat. Kemudian mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda padat menjadi cair. Selanjutnya adalah menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Kemudian mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Selanjutnya adalah menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Yang terakhir adalah mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Supaya kita benar-benar paham dengan apa yang kita bahas tadi, mari kita kerjakan soal berikut. Sahabat Boim, siapkan alat tulis untuk mengerjakan latihan berikut. Ibu membuat es krim dari agar-agar yang dicampur air. Setelah selesai membuat campuran, ibu memasukkannya ke dalam alat cetak, lalu menaruhnya di dalam freezer. A. Tuliskan perubahan wujud benda yang terjadi pada campuran es krim tersebut. B. Mengapa benda yang dimasukkan ke dalam freezer dapat membeku? Jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut.
mari kita diskusikan bersama cerita di atas. A. Perubahan wujud yang terjadi pada es krim adalah membeku. Mengapa bisa disebut membeku? Karena wujud awal es krim adalah cair, kemudian berubah menjadi keras setelah dimasukkan ke dalam freezer. Perubahan wujud dari cair yang dalam cerita tersebut adalah campuran agar-agar dan air, berubah menjadi padat yang berupa es krim. Perubahan tersebut dinamakan membeku. Yang B, benda dapat membeku jika dimasukkan ke dalam freezer karena suhu di dalam freezer yang dingin kemudian mempengaruhi benda tersebut berubah menjadi beku. Selanjutnya, coba temukan perubahan wujud benda yang terjadi pada cerita berikut. Pagi yang cerah, Rudy menyempatkan diri untuk berolahraga. Ia heran ketika melihat asap tipis yang muncul dari dedaunan dan rumput-rumput di sekitar rumah. Ia kemudian beristirahat sejenak, namun ia kembali terheran saat mendapati potongan es batu di dalam gelasnya telah tiada, dan gelas tersebut telah terisi penuh dengan air. Oleh karena itu, ia mengamati gelas tersebut. Rudy mengambil gelas dan mendapati bagian luar gelas tersebut basah dengan titik-titik air. Rudy kemudian masuk ke dapur untuk mengambil lap. Saat ia berada di dalam dapur, ia melihat asap tipis yang sama dengan asap yang ia lihat keluar dari dedaunan, keluar dari dalam panci yang sedang digunakan ibu untuk memanaskan air. Nah, silahkan tulis jawabannya di kolom komentar. Tetap semangat belajar, di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.